Oke, untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi sore. Untuk kelas itu semoga sehat selalu ya, dan juga semakin tentunya semangat untuk mempersiapkan diri menghadapi Sumati 3 di mata pelajaran matematika. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan kisi-kisi yang sudah diberikan ya. Jadi mohon disimak sama-sama video yang ada di layar berikut ya. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung tanya ke Bapak ya. Oke, kita mulai dari nomor satu ya. Ini pakai whiteboard Zoom kosong. Jadi Bapak akan langsung tulis aja apa yang diinformasikan di soal nomor satu ya. Jadi nomor satu itu informasinya gitu ya. Yang pertama diketahui segitiga ABC katanya siku-siku di A ya. Kalau segitiga siku-siku di A berarti hanya kemungkinan di sini ya. Nah, karena jelas di sini dikatakan bahwa segitiga ABC-nya siku-siku di A yang memiliki nilai sin B adalah 3/5. Jadi informasinya diketahui gitu ya. Diketahui nilai daripada sin dari sudut B gitu ya. Sin sudut B itu adalah sama dengan ya, sama dengan 3/5. Nah, yang ditanya adalah nilai dari 12 kali kotangan C. Wow, ya. 12 kotangan C. Nah, gini ya. Jadi yang pasti yang namanya segitiga siku-siku di sini kan harus ada sisi-sisi yang diketahui. Nah, kita baru punya dua informasi yaitu dari perbandingan 3 dan 5 ini ya. Nah, kalian kita review bahwa untuk nilai dari sin B dapatnya dari mana 3/5 itu adalah rumus dari sisi depannya B dibagi sama miringnya B. Nah, ini rumus sin ya. Jadi sin itu demi depan per miring. Depannya siapa? Depannya B dibagi miringnya si B. Nah, kalau kita perhatikan di sini depan B itu kan yang ini ya. Nah, ini depan B namanya. Nah, ini tanahnya. Nah, kayak gitu. Depannya B itu apa tadi nilainya? Itu sama dengan 3. Ditulis 3 di sini. Nah, jadi definisi depan kan adalah sisi yang berada di seberang sudut B. Itu namanya sisi depan dari si segitiga siku-siku ABC. Ya. Lanjut, miringnya mana, Pak? Yang ini ya. Miring itu BC ya. Nah, ini namanya miring dari si B tadi ya, atau BC. Nah, ini udah ada nilainya 5 AC3. Nah, untuk mencari sisi satu lagi, seperti yang Bapak pernah sampaikan ya, bahwa untuk mencari AB itu menggunakan Pitagoras. Yang rumusnya itu adalah AB, ya ini karena sisi samping ya, ini ya. Karena ini posisi AB, dia samping ya, terhadap sudut B. Nah, kalau samping yang dicari itu berarti akar dari sisi miringnya dikuadratkan dikurangi sisi depan dari sudut B yang nilainya nanti kita hitung sama-sama. Ini rumus Pitagoras ya. Mungkin udah sering dibahas juga sama ini. Nah, 25 kurang 9 itu 16. Nah, angka 16 adalah 4 ya. Nah, ini juga sering dibahas ya. Triple Pitagoras kebetulan ya. Jadi akar 16 itu 4. Jadi AB-nya 4. Nah, itu yang pertama ya semua ya. Jadi tadi kita angka pertama nyari dari sisi AB. Nah, sekarang yang kedua ya. Karena sudah diketahui AB-nya berarti kita bisa mencari kotangan C ya. Tapi cari kotangan C-nya itu kalau saran Bapak supaya kalian nggak ketukar itu segitiganya kita putar ya. Nah, biar nanti nggak salah menentukan posisi yang mana depannya, yang mana sampingnya, yang mana miringnya ya. Karena di sini yang ditanyakan itu beda dengan tadi ya. Yang diinfokan kan sudut B. Sedangkan di sini infonya adalah sudut C. Ya. Berarti kalau saran Bapak, dengan gambarnya dibalik ya. Harus diputar kayak gini ya.
diputer, B-nya di atas, A-nya di sini, siku-siku ya, dan C-nya sebelah sini. Nah, ini cuma diputer ke bawah gitu ya, ke arah berlawanan jarum jam. Nah, biar kita nggak salah nanti nentuin dari kotangan C-nya berapa nilainya. Nah, ini kita tuliskan lagi, sisi miringnya 5, lalu sisi AB-nya adalah 4, lalu sisi AC-nya adalah 3, maka kita akan bisa mencari kotangan C. Di mana kotangan C itu rumusnya, diingat lagi, kalau lupa kotangan C itu kebalikan dari tan ya. Nah, kalau tangan rumusnya itu desa, berarti kotangan tinggal dibalik, sampingnya si C dibagi depannya si C ya. Nah, jadi samping berdepan ya kalau kotangan ya. Sade kebalikan dari tangan ya. Sekali lagi kalau tangan itu kan desa ya. Depan bersamping rumusnya, kalau kotangan dibalik. Jadi samping dibagi depan. Ya. Oke. Kalau sudah dibuat seperti ini, tinggal di input aja gitu ya. Samping dari C kan si AC ya. Nah, sampingnya C itu AC yaitu 3, sedangkan depannya C, lihat depannya adalah AB, berarti 4. Nah, berarti kita akan dapetin nilai kotangan C-nya adalah 3/4. Sehingga apa? Sehingga karena kotangan C itu dapat, kita bisa menyimpulkan nilai dari ini ya, 12 koce ya. Pertanyaan soalnya 12 koce, berarti kotangan C 3/4 tinggal dikali 12. Nah, berapa hasilnya, Pak? Nah, kalau kita hitung 12 dibagi 4 dicoret 3 kali 3 9. Ini ya, nomor 1. Oke. Silakan yang nantinya mau ngecek kembali perhitungannya, takut ada yang salah gitu ya. Nah, biar kita bisa lanjut ke nomor 2. Ya, ya nomor 2 ini dihapus dulu sama Bapak ya. Oke. Nomor 2 sekarang. Sekali lagi nanti kalau ada soal yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Bapak langsung aja ya. Nomor 2 gini soalnya ya. Nomor 2 itu masih tentang trigonometri segitiga siku-siku. Nah, sekarang gantian segitiga siku-sikunya itu adalah PQR yang memiliki siku-siku di Q. Nah, anggaplah seperti ini gambarnya ya. PQR jelas Q-nya diketahui siku-siku. Jadi kalau dia nanya, Pak, kenapa siku-siku bukan P? Karena sudah diinfokan tentunya ya di soal bahwa Q itu adalah sudut siku-siku pada segitiga PQR. Gitu ya. Nah, berarti di sini nanti kalian setelah menentukan sudutnya, kita lihat lagi gitu ya. Kita lihat lagi informasi yang ada di nomor 2 bahwa nilai PQ-nya 3 ya. PQ-nya 3 dan QR-nya itu katanya 6. Nah, ini mungkin mohon maaf ya kalau gambarnya kurang akurat ya. Kalau aslinya sih gedean QR ya daripada PQ karena QR nilainya lebih besar daripada PQ. Ya, tapi nggak masalah ya. Yang penting kalian sudah tahu juga bahwa di sini nilai dari PQ dan QS sudah ada di soal. Nah, berarti kan yang belum ini ya. Nah, ini belum nih. Berarti sudah jelas ya kalau ada satu sisi yang belum tahu, kita cari dengan Pitagoras tentunya. Yang rumusnya kalau kita cari sisi miring itu adalah sisi depan kuadrat. Kalau kita sudutnya terhadap R, ya, ditambah sama sisi sampingnya yaitu 6 kuadrat. Jadi kita hitung Pitagorasnya ya semua ya, rumus Pitagoras sekali lagi jangan lupa ya. Pokoknya di trigono itu nggak jauh-jauh dari Pitagoras ya untuk konsep awalnya ya. Nah, itu yang harus kalian ingat gitu ya. Nah, ini 9 tambah 36 kan akar 45. Nah, bagi yang lupa sama nentuin akar, ingat lagi ya bahwa kalau mencari akar itu caranya adalah dengan berapa kali berapa gitu ya. Supaya salah satu angkanya ada yang keluar gitu ya. Supaya salah satu angka ada yang keluar. Nah, ini kan berarti akar 45 itu kan berarti jatuhnya sama aja dengan 9 kali 5. Nah, 9 kali 5 itu kan 3 kali 5 ya. Nah, ini adalah sisi miringnya. Itu yang pertama. Ya. Nah, yang kedua ya, setelah kita tahu tadi langkah pertama mencari Pitagoras, nanti tinggal kalian gitu ya yang akan menentukan nilai dari pertanyaan soalnya ya. Yang kedua itu yang ditanyakan soalnya adalah 2 cos P sin R. Nah, 2 cos P sin R. Oke, hati-hati ya. Ini beda sudut. Nah, kalau kita lihat konteksnya di P, hati-hati. Berarti sisi depannya itu bukan PQ, tapi seberangnya gitu kan ya. Jadi kalian mesti bisa bedain. Nah, tadi mungkin sama Bapak ya kalau mau diputar gitu ya. Segitiganya diputar biar nggak bingung gitu. Atau dikasih tanda warna aja gitu ya.
Dia bisa bedain nanti mana yang jadi sisi depannya, sampingnya, dan sebagainya. Ya, tergantung sudutnya. Nah, kita mulai ya. Nah, kalau 2 kali cos P, kita lihat cos P, berarti kan sudut P di sini ya. Nah, kalau cos ingat ya, cos itu kan rumusnya adalah sami, samping per miring. Nah, di sini kan sampingnya itu kan P tadi ya, sudutnya miringnya P. Jadi sampingnya si P dibagi miringnya P. Itu rumus kosinus. Sedangkan rumus sin R, nah jadi ini sin R beda lagi ya. Sudut R kan di bawah nih. Nah, berarti kalau pertanyaannya sin, nah sin itu apa? Itu depan per miring. Nah, di depan apa? Depannya itu adalah si sudut R ya, per miringnya sudut R. Jadi bukan dari sisi ini ya semua ya. Bukan dari, sorry, bukan sisi sudut ya. Bukan P lagi tapi R gitu ya. Karena pertanyaannya kan sin R di sini ya. Tadi ya untuk kalian setelah menentukan cos P-nya berapa. Seperti itu ya. Jadi hati-hati banget sama posisi sudutnya. Jadi kalau misalkan kita tulis lagi ya, kita semua tahu bahwa sekali lagi kalau cos itu sami samping bermiring, nah kita lihat sampingnya P mana Pak? Nah samping P itu ini ya. Samping P itu bernilai 3 atau kita tulis dulu aja PQ ya, biar nggak bingung nanti kalian. Nah kalau miring kan sama aja ya, baik yang miring P maupun miringnya si R pun sama juga gitu, dia PR juga. Nah cuman hati-hati nih, depan sisi R-nya ya. Nah ternyata kalau kita lihat depannya sisi R yang mana, sudut R yang mana, depan sudut R itu yang ini ya, PQ juga ya berarti ya. Nah berarti seperti ini, artinya samping P dengan depan R itu nilainya sama-sama PQ. Jadi PQ itu posisinya kalau di sudut P dia sebagai samping, kalau di sudut R dia sebagai sisi depan. Gitu. Tinggal masukin ya. 2 kali di PQ 3 ya. Berarti 3 per PR-nya itu tadi 3 kali 5 gitu ya. Berarti 3 per 3 kali 5 dikali sama juga nih ya. PQ-nya 3, PR-nya 3 akar 5. Nah, ini 3-nya coret, 3-nya coret gitu ya. Nah, ini berarti akar 5 kali akar 5 kan 5 ya. Nah, berarti jawabannya 2 per 5. Nah, gitu ya. Itu nomor 2. Oke. Kita berbahas 2 soal ya. Nah, kalau gitu kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan ya. Oke, sebentar ya. Kita lanjut ke nomor 3 berarti ya. Oke, sebentar ya. Ya, nomor 3 sekarang ya. Nomor 3 itu soalnya begini ya. Jadi diketahui katanya 3 itu diketahui sekan dari alfa ya. Diketahui sekan dari alfa itu nilainya adalah min 13 per 12 ya. Min 13 per 12 di mana alfa berada di antara ya dan berapa nih buat ini, coba kita lihat ya. Alfanya di antara 90 sampai 180. Oh, Pak, berarti kalau 90 sampai 180 itu ada di kuadran ke berapa? Ayo. Itu kuadran kedua ya. Karena di sini bilangnya setelah 90 sampai dengan sebelum 180. Gitu ya. Nah, kuadran 2 ya. Nah, sekan alfa adalah min 13 per 12. Nah, ingat sekan itu juga adalah bentuk lain dari cos ya. Kebalikannya gitu ya. Nah, berarti kita tulis dulu super cos alfa. Ini sifatnya ya. Kalau sekan itu kebalikan cos adalah min 13 per 12. Nah, kalau awalnya min 13 per 12 itu kalau kita balik, kalau kita cari cos alfa ya kita tinggal balik aja gitu ya bilangannya ya. Kalau tadi sekan tuh min 13 per 12, berarti cosnya itu dibalik. Itu min 12 per 13. Jadi tukar posisi ya. Kalau kita balik 13-nya ke atas, ke bawah, sorry. Dan 12-nya yang awalnya di bawah ke atas. Nah, ini nilai cosnya. Nah, cos di kuadran 2, betul ya. Dia tandanya negatif. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita buat aja segitiganya gitu ya. Kalau Bapak kan biasanya di kuadran 2 gambar segitiganya seperti ini ya. Yang nggak bingung gitu ya.
Ini minusnya bebas ya. Kalian mau masukin dulu sementara di sini boleh, enggak juga nggak apa. Yang penting kalian jangan sampai lupa sama tandanya nih sama ya. Di sampai kita review, ingat kalau misalkan di grafik kartesius baik yang positif maupun yang negatif gitu ya, sumbunya itu mesti ingat-ingat lagi ya. Entah itu di sumbu X atau sumbu Y gitu ya. Jadi yang namanya kuadran 2 kan di sini ya letaknya ya. Nah, ini kan kuadran 2 di sebelah kiri atas ya. Nah, berarti kalau misalkan cosnya min, siapa lagi Pak yang min? Nah, minnya itu adalah sin. Sorry, tan ya. Salah sebut apa ya. Jadi bukannya sin. Sin itu positif ya kalau di kuadran 2. Nah, ini sesuai yang Bapak pernah bilang di kelas. Jadi cara ngapalinnya adalah all sin tan cos. Nah, ini aturan positif ya. Aturan positif. Jadi sekali lagi untuk biar kalian gak lupa ya. Jadi di sini artinya adalah ketika kita berada di kuadran kedua, gitu ya. Berarti yang positif cuma sin. Nah, berarti sisanya tan dan cos negatif. Seperti itu. Makanya di sini kalau kita gambarkan segitiganya, kita tahu kalau cos itu adalah samping bermiring. Nah, samping ini bertanda negatif terhadap alfa nih. Nah, ini menandakan bahwa dia berada di kuadran kedua. Karena kan sumbu X itu kan di kuadran 2 nilainya negatif di sini ya. Sangat jelas gitu. Yaitu untuk cos ya. Ingat lagi, sekali lagi bahwa yang di kuadran 2 itu cos bertanda negatif, tan bertanda negatif, sin yang positif. Gitu. Oke, nah ini juga triple Pythagoras ya sepertinya. Jadi kalau kita cari sisi depannya, itu tinggal dibuat akarnya aja ya, rumus Pythagoras. Jadi kalau mau nyari sisi depannya itu rumusnya adalah 13 kuadrat dikurangi, nah ini Mina boleh ngikut boleh enggak ya. Jadi bebas, sama aja nanti hasilnya, kayak gitu. Nah ini kalau dihitung kan berarti akar 169 dikurang 144. Nah, berapa Pak hasilnya Pak setelah kita tahu cara ngitung sisi depan tuh dengan Pythagoras? Nah, ini kalau kita hitung jadinya 25 ya. Nah, akar 25 itu adalah 5. Nah, kayak gitu ya. Akar 25 itu ada 5. Nah, terus tandanya apa Pak kalau sisi depan di kuadran 2? Nah, kita lihat sumbu Y-nya nih. Kan gambar segitiga di kuadran 2. Nah, dekatan ya. Dia sumbu Y-nya itu ada di positif. Maka sisi depannya yang bertindak sebagai sumbu Y atau sisi depan dari alfa itu tandanya kalau di kuadran 2 adalah positif. Nah, ini berarti tetap 5 ya, yang nggak pakai tanda min ya, karena arahnya ke positif. Gitu. Sehingga apa Pak? Sehingga kita bisa dapat pertanyaan soalnya itu mencari min 13 gitu ya. Pertanyaannya mencari nilai min 13 sin alfa kali tan alfa gitu ya. Sin alfa kali tan alfa. Nah, ini min 13 sin alfa tan alfa tinggal dimasukin aja nilainya nih. Nah, kalau sin alfa kan rumusnya semua tahu ya. Depan per miring gitu ya. Nah, di sini depannya 5, miringnya 13, sedangkan kalau tangen itu kan desa. Jadi kalau sin demi, kalau tan itu desa. Berarti di sini 5 dibagi 12 ya. Nah, kayak gitu. Sekali lagi, di sini sekali lagi semuanya bahwa nilai sin alfa 5/13 sedangkan tan 5/12 ya, demi desa gitu ya. Nah ini coret ya, habis 13 bagi 13 1 berarti min 1 ya. Nah min 1 kali 5 itu min 5 kali 5 min 25. Nah ini ketemulah jawabannya adalah min 5/12 ya. Min 25 sorry ya. Ini kali 5 lagi ya, 5 kali 5 25 kali min 1 min 25 berarti jawabannya min 25/12. Nah, kayak gitu ya. Itu nomor 3. Baik. Itulah nomor 3 ya. Terkait dengan bagaimana kalian menentukan masalah baik kuadran 1, 2, 3 atau 4 untuk masalah trigono ini gitu ya. Oke.